Halo sobat koi semua, senang bertemu kembali. Saya mau cerita awal mula saya pelihara koi. Jadi awalnya sebelum saya memberanikan diri untuk bikin kolam semen, saya awalnya latihan dulu ya, buat kolam koi dari terpal. Jadi saya beli terpal ukuran 4x3 seharga 125.000. Saya gali tanah di belakang rumah, lalu saya buat kolam koi dari terpal. Nah, untuk chamber saya menggunakan 2 buah ember ukuran 20 liter. Chamber pertama saya isi jaring nelayan full ya. Jaring nelayan saya masukkan di chamber pertama. Lalu chamber kedua saya isi cangkang oyster, lalu biobol sama karang jahe. Nah, untuk pipa penghubung chamber 1 dan chamber 2 saya menggunakan pipa ukuran 1 inci. Sedangkan dari pompa masuk ke chamber 1 saya menggunakan pipa yang biasa dipakai untuk akuarium ya. Saya pakai pompa celup. Pompanya pakai ukuran 2000 liter per jam. Jadi ini penampakan kolam terpal saya. Memang airnya pada awalnya tidak sejernih yang diharapkan, tetapi nanti di slide berikutnya jelas terlihat ya, airnya lama-kelamaan jadi jernih. Nah, untuk ukuran kolam sendiri ini panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter. Tapi untuk kedalaman tidak begitu dalam. Jadi untuk lokasi pompa kedalamannya sekitar 40 cm. Lalu memanjang itu gradasi kedalamannya lama-kelamaan akan menjadi dangkal ya, karena posisi terpalnya saya buat miring. Jadi untuk pancuran dari chamber kedua saya buat jalur 2 jalur supaya bisa memenuhi kadar oksigen dalam air. Nah, ini adalah penampakan dari ikan koi yang ada di kolam terpal saya. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana nanti proses jernihnya air dari bulan-bulan pertama lalu masuk ke bulan berikutnya, nanti kelama-kelamaan air perlahan-lahan akan menjadi jernih. Nah, untuk kapasitas ikan saya memang tidak isi begitu banyak. Jadi ini ikannya tidak full koi ya, ada beberapa komet yang saya pelihara sebelumnya di akuarium saya masukkan ke kolam. Nah, pada awal saya masukkan koi ke kolam, memang ada kesalahan ya yang saya lakukan karena saya tidak melewati proses karantina terlebih dahulu. Jadi awalnya saya sempat beli koi itu 21 ekor. Nah, seraya waktu berjalan nggak ada sebulan itu tinggal nyisa 5. Itu pada minggu-minggu pertama, yaitu yang saya alami ya. Memang koinnya tidak mahal, harga 15.000, tetapi karena kesalahan tanpa karantina ya akhirnya koinnya tinggal 5. Mungkin teman-teman bisa tarik pelajaran di sini. Karantina itu mutlak perlu ya sebelum kita memasukkan koi ke kolam filter. Nah, saat ini air sudah berangsur-angsur jernih, jadi terpal pun sudah ditumbuhi lumut dan air lama-kelamaan menjadi jernih, dan koi pun bisa kita nikmati dari jarak pandang yang cukup jauh ya, tidak harus mendekat ke kolam, tetapi dari jauh pun kita masih bisa melihat ikannya di dalam kolam ini. Jadi memang kolam terpal pembuatannya relatif cepat, biayanya tidak begitu mahal ya, tapi memang ya
Beda dengan kolam semen yang bisa kita atur sedemikian rupa sehingga kualitasnya pasti lebih bagus. Jadi ini teman-teman, bagaimana kualitas air di kolam terpal saya. Teman-teman bisa lihat lama-kelamaan air menjadi jernih dan ikan pun juga bisa sehat ya tinggal di kolam kita. Sekarang kita coba kasih makan ya. Kita kasih makan, coba dengan hand feeding. Apakah ikannya mau? Ya, setelah ikannya lihat ada pakan di tangan saya, mau makan ya. Ya, inilah seninya memelihara koi. Jadi pada waktu dia mendekat, kita kasih makan, ya itulah hiburan yang ingin kita nikmati. Pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Ini pompa telur saya, jadi dasarnya saya kasih keramik, potongan keramik supaya bisa menempel ya. Anak-anak pun juga senang main. Anak mana yang tidak suka main air ya? Jadi mereka main air sambil kasih makan ikan. Ya buat hiburan ya, biar nggak rewel. Ini video pada waktu hujan deras ya. Jadi
Jadi kolam koi saya memang full outdoor. Jadi sewaktu hujan, air hujan pun masuk ke kolam. Nah, setelah hujan, saya kasih sedikit garam untuk menetralkan air ya. Dan ini penampakan kolam pada malam hari. Ini kolam natural, minimalis, dan sangat sederhana. Tapi tetap bisa dinikmati. Dan ini kondisi ikan baru-baru ini, besarnya tidak bisa maksimal karena kolam memang dangkal, tetapi ya masih bisa dinikmati. Jadi demikian teman-teman, ulasan dari saya kolam terpal minimalis saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman jika ingin memiliki konsep kolam koi yang sama. Baik, terima kasih. Salam koi di hati dari Cepu, Jawa Tengah.